Enggak, berdoa dulu Dan. Oh, berdoa dulu. Oh iya deh, oke. Gue doa ya. Ayo teman-teman, terima kasih yang udah datang. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berdelapan. Berapapun yang hadir, yang penting adalah kita terus bertumbuh bersama. Ya teman-teman, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan pertemuanmu hari ini. Pimpin sertai Tuhan, semoga kita dapat sesuatu yang baik Bapa untuk kemuliaan-Mu. Berkati Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Anis. Oke, terima kasih Dan. Mohon izin teman-teman sebelum ke firman, mohon izin mempersembahkan sebuah lagu bertema Paskah biar makin terasa gitu ya Paskahnya. Oke, saya ingin nyanyikan lagu Above All. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the worlds began. Above all kingdom, above all throne, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and talk of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the worlds began. Above all kingdom, above all throne, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and talk of me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground.
you took the phone and talk of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the phone, talk of me above all. Terima kasih. Kembali ke Daniel. Langsung saja ke Davin. Oke. Kita berdoa sekali lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan masih pertemukan kami di sini untuk sama-sama belajar firman-Mu. Kami mohon maaf, kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan kalau pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu, kami mohon Tuhan berbicaralah pada setiap kami apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Agar kami pulang dari tempat ini, kami selesai mengikuti Zoom ini, kami mendapatkan sesuatu Tuhan, yaitu firman-Mu yang menguatkan kami, agar dapat memampukan kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan komsel kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama yang mulia Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Oke. Lama nggak ketemu teman-teman, ya lama banget. Sekalinya ketemu, kita langsung ketemu via Zoom ya teman-teman. Kita nggak ketemu offline karena masih pandemi. Tapi nggak apa-apa, jarak bisa memisahkan, tapi hati selalu dekat, asik ya. Nah, hari ini kita sama-sama belajar mengenai kematian dan juga kebangkitan Tuhan. Ya, karena memasuki besok kan kita udah Paskah ya, hari raya Paskah ya. Kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus, dan di Jumat kemarin kita merayakan Jumat Agung. Jadi dua tema ini langsung aku jadikan satu kesatuan dan aku kasih judul Only by Grace. Aku akan share PowerPoint. Oke, apakah PowerPoint aku udah kelihatan materinya? Sudah ya, only by grace. Hanya oleh anugerah. Hanya oleh anugerah. Nah, kenapa aku kasih judul ini, teman-teman, untuk kita? Karena prinsip hanya oleh anugerah atau only by grace, atau di dalam bahasa Latin yang sering kita dengar sola gratia, yang menjadi hashtagnya Rehoboth, sola gratia, itu sebenarnya salah satu doktrin atau ajaran di dalam kekristenan yang sangat penting. Ya, jadi prinsip sola gratia atau diselamatkan hanya oleh anugerah itu merupakan doktrin atau ajaran kekristenan yang paling penting. Dan puncaknya itu di mana sih pengajaran ini bisa diajarkan? Puncaknya itu ketika menjelang hari kematian dan kebangkitan Kristus. Ya. Ketika menjelang peringatan hari kematian dan kebangkitan Tuhan. Only by grace ini diajarkan. Gitu. Ya, kelahiran biasanya juga diselamatkan oleh anugerah. Ya. Nah, kenapa diselamatkan oleh anugerah? Karena gini teman-teman, ini pengajaran atau ini doktrin yang membedakan kita dengan agama-agama lain. Semua agama, teman-teman, itu umumnya punya prinsip. Manusia itu bisa masuk surga, bisa diselamatkan karena perbuatan baik. Agama Mesir kuno, ya, itu mengajarkan kalau hidup manusia itu ada yang namanya tabur tuai. Ya, hampir mirip dengan kekristenan ya dengan Tuhan Yesus. Tapi prinsip mereka tabur tuai, kalau kamu menabur apa yang jahat di sini, ya nanti waktu kamu mati, kamu juga akan menuainya. Begitu. Makanya kamu harus memperbanyak pahala kamu. Itu agama Mesir kuno. Agama Muslim,
Ya, makanya kalau puasa mereka suka beramal. Agama Buddha, Hindu, ya, mereka punya ajaran yang namanya reinkarnasi. Reinkarnasi ini bisa kelihatan dari mana? Dari perbuatan baik seseorang. Kalau orang itu jahat, dia akan dihukum. Dia akan dihukum sama semesta, sama dewa-dewa. Ya, dia akan bereinkarnasi menjadi binatang, gitu. Tapi kalau orang itu semakin berbuat baik, dia akan mendapatkan reinkarnasi menjadi manusia lagi, gitu. Umumnya semua agama begitu, keselamatan karena melakukan perbuatan baik. Tapi kekristenan itu bukan diselamatkan karena perbuatan baik. Nah, apakah kita nggak boleh berbuat baik berarti? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Maksudnya hidup di dalam anugerah Tuhan itu seperti apa? Ya, bukan berarti waktu Tuhan menyelamatkan kita dengan prinsip hanya oleh anugerah Tuhan, only by grace, kita bisa seenak-enaknya hidup sembarangan. Enggak. Nah, hari ini kita mau belajar ini. Kita akan baca 3 ayat dari Roma 3 ayat 23 sampai 25. Ya, aku bacain aja. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Nah, kita lihat dulu kenapa Tuhan harus menyelamatkan manusia. Akar masalahnya apa sih? Akar masalah yang harus diselesaikan oleh Tuhan itu dalam menyelamatkan manusia apa sih? Jawabannya di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ini prinsipnya, semua orang udah berbuat dosa. Dosa itu apa? Dosa itu yang hidup tidak sesuai dengan aturan Tuhan. Kejadian pasal 2. Tuhan bilang apa sama Adam? Kamu jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi kejadian 3, Adam memakannya bersama dengan istrinya. Artinya apa? Adam tidak melakukan perintah Tuhan. Jadi dosa itu adalah kemelesetan. Melenceng. Tidak sesuai dengan aturannya Tuhan. Nah, di sini kita bisa lihat hidup manusia tidak taat pada Tuhan. Inilah yang jadi akar masalahnya. Karena sebenarnya manusia, yaitu kita nih teman-teman dan juga aku, kita ini diciptakan Tuhan dengan satu tujuan. Apa sih? Menjadi rekan sekerjanya Tuhan kan? Kejadian 1 ayat 28. Kamu harus melestarikan bumi. Berarti bumi ini, alam semesta ini diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Manusia harus mengelolanya dengan baik. Tapi manusia ini hanya dipercayakan, kita ini hanya dipercayai menjadi rekan kerjanya Tuhan. Bos besarnya Tuhan. Nah, tetapi pada faktanya dalam kejadian 3, manusia mengubah ordo itu. Ordo itu tingkatan ya. Harusnya Tuhan di atas kita, tetapi sekarang menjadi manusia di atasnya Tuhan. Artinya apa? Manusia lebih menuruti kehendaknya sendiri, perilakunya sendiri. Di situ daripada menuruti kehendak Tuhan. Nah, ini dosa. Karena dosa makanya semua manusia itu harusnya binasa. Terpisah dari Allah, dan dampak daripada dosa adalah apa? Terpisah dari Allah. Makanya kejadian 3 ayat yang terakhir, Tuhan mengusir Adam. Kamu pergi dari Taman Eden. Itu sebenarnya memberitahu bahwa manusia udah putus hubungan sama Tuhan. Kita tuh udah rusak hubungannya sama Tuhan. Sama kayak kita misalnya pacaran ya teman-teman ya. Kita pacaran terus baru putus gitu. Katakanlah lu baru putus sama cewek atau cowok lu. Lu pasti bisa dong, nggak mungkin dong lu udah putus terus lu masih chattingan kayak pacaran kan? Nggak mungkin kan? Lu putus kan nggak mungkin lu nanya lagi kan, sayang selamat pagi udah makan belum? Nggak mungkin. Lu pasti bakal diem-dieman, bahkan bila mungkin lu blok itu nomor gitu. Kalau yang putusnya nggak baik-baik ya, biasanya di blok, WA di blok, HP di blok, Facebook di blok, IG di blok gitu kan, disembunyiin dari story IG gitu biar dia nggak kepo gitu. Itu putus, menandakan putus. Nah, Tuhan sama manusia juga gitu, putus. Kita putus sama pacar kita aja nggak enak kan. Nah, ini lu bayangin, manusia yang adalah makhluk ciptaan harus putus daripada si penciptanya. Terpisah. Alkitab mengatakan Allah itu sumber kehidupan. Jadi lu bisa bayangin nggak, kalau manusia putus hubungan dengan Allah, artinya apa? Manusia tidak mendapatkan sumber kehidupan. Artinya manusia mati. Udah. Jadi di sini kita ngerti ya kenapa adanya kematian ya. Kematian itu ada karena manusia udah putus hubungan sama Allah. Dia putus sama sumber hidupnya gitu. Sama sumber hidupnya putus. Nah, disinilah
akar masalahnya dosa. Tuhan mau memperbaiki hubungan manusia dengan dirinya. Makanya kalau ada pertanyaan, teman-teman, yang benar itu Tuhan Allah mencari manusia atau manusia mencari Tuhan Allah? Tuhan Allah mencari manusia atau manusia mencari Tuhan Allah? Yang benar yang mana coba statementnya? Tuhan Allah mencari manusia atau manusia mencari Tuhan Allah? Tuhan cari manusia. Tuhan cari manusia. Ada lagi yang mau jawab? Berarti manusia nggak perlu cari Tuhan dong? Perlu juga. Perlu juga. Jadi yang benar yang mana? Tuhan Allah mencari manusia atau manusia yang cari Tuhan? Tuhan dulu yang cari manusia, baru kita meresponi mencari Oke, Tuhan. ini yang benar. Ya, Tuhan dulu. Semuanya dimulai dari Tuhan. Keselamatan itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Waktu Adam jatuh dalam dosa, ya Kejadian 3. Nanti teman-teman boleh baca ya Kejadian 3 ya. Lu nemuin gak sih Adam itu minta maaf sama Tuhan? Ada nggak kata-kata Tuhan maaf ya, gue udah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Nggak ada loh. Nggak ada loh. Tapi yang dilakukan Tuhan apa? Ketika manusia baru jatuh dalam dosa, di ayat selanjutnya, Tuhan berkata begini, Adam, di manakah engkau? Tuhan bertanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu di mana Adam. Tuhan Maha tahu, ingat. Apalagi itu penciptaan mula-mula loh. Baru awal-awal penciptaan, berarti masyarakat manusia tuh nggak banyak. Terus Tuhan tanya buat apa? Di situ penulis kitab Kejadian mau kasih tahu satu hal. Ketika manusia jatuh dalam dosa, itu Tuhan langsung cari. Saat itu juga manusia jatuh dalam dosa. Nanti teman-teman baca ya di Kejadian 3 ya. Di ayat selanjutnya, setelah manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ayat selanjutnya Tuhan langsung cari Adam. Makanya kan ada lagu sekolah minggu kan bilang gini ya, cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari dunia tentu binasa, cari Yesus yang penuh cinta. Ada lagi kan kalimat selanjutnya, apa yang dicari orang, uang, money. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, pacar, makan, kenikmatan dunia. Jujur ya enggak, kita nyari itu loh, uang. Ada uang banyak lu bisa belanja bebas ya. Ada uang banyak lu bisa cari cewek, kalau cowok ya gampang banget ya. Kalau cewek lu bisa hambur-hamburin uang. Lalu apalagi cari pacar ya kan, cari makan, jangan lupa makan tuh penting. Udah punya duit banyak biasa ngapain? Nongkrong ke kafe, nongkrong ke coffee shop, ya kan? Padahal cuma numpang duduk doang terus beli kopi gitu kan. Ayo. Tapi kalimat selanjutnya bilang apa? Siapa yang Tuhan cari? Saya. Siapa yang Tuhan cari? Saya. Siapa yang Tuhan cari? Siang, malam, pagi, petang. Saya orang yang berdosa. Nah, gue kalau denger lagu itu ya, misalnya lagi sendiri gitu ya, kadang tuh air mata suka mengalir gitu ya. Karena lagu itu tuh simple, tapi sebenarnya membuat kontras, membuat perbedaan. Manusia siang, malam, pagi, petang nyari uang, kekayaan, kenikmatan dunia. Tapi Tuhan siang, malam, pagi, petang, tiap hari itu nyari manusia. Makanya sampai hari ini, kenapa masih ada penginjilan? Kenapa masih ada hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah? Kenapa? Karena Tuhan masih mencari manusia yang terhilang. Di situ. Tuhan masih mencari manusia yang terhilang. Jadi kalau ada pertanyaan, yang benar Tuhan mencari manusia dulu atau manusia mencari Tuhan Allah dulu? Yang benar Tuhan mencari manusia dulu. Itu ide yang benar. Nah, setelah Tuhan mencari manusia, tinggal kita. Ibarat kata nih, kita nih domba yang hilang ya. Domba yang hilang. Gembala nyari domba. Ya dong, Alkitab bilang gitu, gembala nyari domba. Nah, udah ketemu dombanya kan diajak pulang. Tapi domba itu punya kebebasan. Dia mau ikut atau enggak, dia bisa kabur lagi. Waktu ikut pulang, dia bisa kabur lagi, cabut lagi. Nah, tinggal kemauan kita nih, kehendak bebas kita. Tuhan udah menemukan kita. Kita mau nggak ikut dia pulang gitu?
pulang berbalik atau bertobat. Gitu. Nah, inilah akar masalahnya, dosa. Karena dosa, makanya Tuhan Allah mencari manusia. Ya. Karena dosa, kasih karunia itu diberikan. Kasih karunia itu artinya pemberian yang cuma-cuma, gratis. Pemberian yang gratis dari Tuhan. Nah, kita belajar ada 3 hari ini, secara cepat aja. 3 prinsip mengenai kasih karunia ini. Pertama, kasih karunia itu memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah di sini. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Oleh siapa? Kristus. Dengan tidak perhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, ya, bisa dilihat di sini. Ini ada 2 gambar yang saling yang dihubungkan dengan satu gambar, satu lingkaran, 2 lingkaran yang dihubungkan dengan satu lingkaran. Lingkaran sebelah kiri sini yang ada mouse ini Allah, lalu yang pinggir sini satu lagi manusia, di tengahnya ada Kristus. Ya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah ini nggak bisa komunikasi sama manusia. Dibuang keluar dari Eden. Gitu. Nah, gimana caranya manusia ini bisa diselamatkan? Harus ada perantara yang mendamaikan. Siapa? Anaknya Allah satu-satunya. Kristus, Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus turun ke dunia dan mati. Dan juga bangkit daripada maut. Untuk apa? Sebagai korban pendamaian. Ibarat kata nih, ya, kalau misalnya, gue ambil contoh ini ya, suami istri, dia lagi berantem ya. Ini suami istri Kristen, mereka lagi berantem, mau bercerai gitu ya, mau bercerai. Lalu hubungannya kan nggak baik. Lalu siapa yang bisa mendamaikan? Biasanya memerlukan pihak ketiga. Siapa? Biasa pendeta kan. Nah, pendeta itu yang memperdamaikan. Walaupun memang ada kebebasan di antara 2 pihak, mau berdamai atau enggak. Nah, sama. Kristus datang mendamaikan. Akhirnya apa? Allah dan manusia bisa berdamai. Dari pihak Allah pasti Allah menerima manusia. Tapi dari pihak manusia nih, secara status sudah didamaikan. Tapi kita dari pihak manusia, kita mau nggak berdamai dengan Tuhan? Kita mau nggak sih berdamai dengan Tuhan? Ya. Ini Bapak Gereja Agustinus ya, Agustinus dari Hippo. Ini kota di Mesir ya. Ini Bapak Gereja dari negara Mesir yang hidup tahun 400-an, Agustinus berkata begini, the only Son of God having become the Son of Man, makes many sons of man the sons of God. Ya. Satu-satunya anak Allah itu menjadi anak manusia. Satu-satunya anak Allah menjadi anak manusia. Supaya banyak anak-anak manusia menjadi anak-anak Allah. Jadi Tuhan Yesus datang ke bumi, dia mati di atas kayu salib dan bangkit. Tujuannya satu, apa? Dia yang adalah anak Allah menjadi anak manusia dengan tujuan satu, supaya kita nih anak-anak manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Supaya kita bisa dikembalikan ke rancangan semula, kalau istilahnya Om Eras. Kita yang tadinya udah rusak, diperbaiki sama Tuhan. Lu balik ke rancangan Bapak yang semula. Lu balik. Nah, inilah only by grace itu. Inilah prinsip kasih karunia itu. Kalau nggak ada korban Tuhan Yesus nggak mati di atas kayu salib. Sorry ya, kita dengar khotbah kayak gini percuma. Lu ikut komsel percuma. Karena apa? Ketika mati, nanti bakal masuk neraka. Nggak ada yang mendamaikan. Nggak ada. Mati pasti langsung masuk neraka semua. Jadi mendingan kita hidup sesuka hati kita. Gitu. Kita bisa hidup sesuka hati kita. Tapi ingat teman-teman, oleh karena adanya korban Tuhan Yesus, lu nggak bisa sembarangan lagi hidup. Kita nggak bisa sembarangan hidup. Ada yang memperdamaikan. Di sini kita dikasih kesempatan. Bukan dikasih kesempatan. Di sini kita bisa punya akses untuk masuk ke dalam kerajaan Bapa di sorga. Ya. Nah, implikasi Kristus sebagai korban pendamaian bagi kita, pertama adalah kita harus hidup dalam karya keselamatan Allah, Filipi 2 ayat 12-13. Yaitu apa? Meninggalkan segala dosa yang kita miliki dan tidak hidup lagi di dalam dosa lagi. Ya, Filipi 2 ayat 12-13 mengatakan apa?
Karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah ini yang mau gue bilang. Tuhan udah menyelamatkan manusia belum? Udah. Anugerahnya sudah diberikan melalui Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pertanyaannya, lu bisa sembarangan hidup nggak? Nggak bisa. Ini bukan berarti kita diselamatkan karena perbuatan baik, teman-teman. Bukan. Tapi dampak dari pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Dia membeli kita. Alkitab katakan dia menebus, membeli kita dari dosa. Sehingga kita menjadi hamba Allah. Hamba itu budak, teman-teman. Budak yang nggak punya hak hidup. Budak yang tidak memiliki hak hidup. Ya. Jadi kalau kita budak, tuan kita, bos kita nih mau ngelakuin apa aja, mau membunuh kita, itu bebas. Mau menyiksa kita itu bebas. Itulah budak. Budak gak punya hak untuk membalas. Karena semua hidupnya udah dikasih sama tuannya, udah dibeli. Nah kalau kita udah dibeli sama Tuhan Yesus, otomatis hidup kita itu harusnya buat Tuhan. Hidup kita itu harusnya buat Tuhan. Jadi makanya kalau orang yang diselamatkan, dia otomatis pasti harusnya berbuat baik. Bukan karena perbuatan baiknya dia masuk surga, bukan. Tapi karena dia sudah diselamatkan, dia harusnya hidup dalam keselamatan itu. Dan dia pasti berbuat baik. Dia jaga hidupnya tetap bersih. Dia tidak akan melakukan dosa lagi. Ibarat kata sebuah negara, teman-teman ya. Negara itu dikatakan merdeka. Secara status mungkin merdeka, kayak bangsa kita nih. 17 Agustus 1945. Udah merdeka secara status. Tetapi secara perilaku masyarakatnya bisa kelihatan nggak kita nih masih merdeka atau dijajah? Kalau perilaku masyarakatnya masih malas-malesan, suka mencuri ya, suka harus tunggu perintah dulu baru mereka mau kerja, ya, baru mereka mau kerja, ya. Ini mental budak. Secara status di bangsa ini udah merdeka, tetapi secara faktanya kita masih mental budak. Nah, keselamatan itu seperti itu. Keselamatan hanya oleh anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wah, karena Tuhan Yesus mati, teman-teman, di atas kayu salib, kita nggak bisa sembarangan hidup. Kalau Tuhan Yesus nggak mati di atas kayu salib, lu boleh sembarangan hidup. Kenapa? Karena lu nanti mati masuk neraka. Udah pasti, ngapain gue hidup suci? Ngapain gue jaga hidup gue? Ngapain gue ke gereja gitu? Ngapain? Toh gue ujung-ujungnya mati masuk neraka. Tapi enggak, karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kita dikasih kesempatan, punya akses untuk masuk kerajaan Bapa di surga. Nah, oleh sebab itu kita nggak boleh sembarangan hidup. Tinggalkan semua dosa dan beban yang mengikat kita, kata penulis kitab Ibrani. Tinggalkan semua dosa yang ada pada kita, teman-teman. Tinggalkan semua dosa yang ada pada kita. Yang kedua, kita harus menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mau bilang, teman-teman, aku mau sempurna seperti Tuhan Yesus, dari hal simple, hal yang kecil. Tuhan Yesus itu korban pendamaian antara manusia dan Allah. Harusnya, kalau kita mau bilang sempurna seperti Tuhan, hal terkecil yang kita lakuin, kita ini jadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau misalnya lu di kantor, lu ada di tengah-tengah teman lu, dan kalau ada lu, selalu ada keributan, itu jangan pernah bilang kita tuh sempurna seperti Tuhan. Kita mau berjuang sempurna seperti Tuhan. Gak akan mungkin. Kalau karena ada kita, jadi teman-teman kita jadi berantem, kayak kita ngadu domba, mulut kita nggak bisa dijaga, ya, kita suka ngomongin dari belakang, ya, itu bukan pembawa damai. Bukan. Tuhan tidak pernah mengajarkan begitu. Ya. Dan akhirnya apa? Kehidupan Tuhan tidak tercermin dalam diri kita. Dan yang terakhir, implikasi Kristus sebagai korban pembawa damai adalah, pendamaian adalah, kita dapat dan harus menghampiri tahta Allah setiap hari. Sebagai tanda bahwa kita hidup di dalam pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Ingat, manusia udah berdamai sama Tuhan. Sekarang kita punya akses lagi bersekutu sama Tuhan. Kalau dulu dalam perjanjian lama, teman-teman, yang dapat bersekutu sama Tuhan itu hanyalah imam-imam atau pendeta-pendeta. Kita nggak bisa, orang awam tuh nggak bisa. Lu harus ngomong dulu ke imam, ya, bilang dulu, gue titip salam ya buat Tuhan, nanti dia yang sampein. Tapi sekarang enggak, karena ada Kristus, ya. Waktu Tuhan Yesus mati, tirai bait Allah
itu kebelah, itu tercopot tirai yang ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Artinya apa? Semua orang langsung bisa menghadap Allah. Jadi jangan pernah sia-siakan korban Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan prinsip keselamatan hanya oleh anugerah. Kalau udah tahu kita diselamatkan oleh kebaikan Tuhan, oleh korban Tuhan Yesus, maka harusnya setiap hari, teman-teman, kita punya waktu-waktu khusus itu ketemu Tuhan. Zaman dulu orang nggak bisa ketemu Tuhan, hanya imam. Betapa menyakitkannya loh hati orang. Lu bayangin kalau lu habis buat dosa, lu mau minta ampun, lu harus ngomong dulu ke imam, baru lu bawa persembahan korban. Waduh, lama, prosesnya lama. Tapi sekarang, waktu kita jatuh dalam dosa, kita buat dosa, kita nggak perlu datang ke pendeta, nggak perlu ngaku dosa terus bawa persembahan, nggak perlu. Kita hanya perlu apa? Masuk ke kamar, berlutut di kaki Tuhan, tutup pintu dan kita berdoa sama Tuhan. Ini ada akses. Kita ada akses. Makanya tidak boleh disia-siakan. Kita nggak boleh menyanyiakan ini. Aduh, doa, gue males banget doa. Doa ya 3 kali sehari aja lah, makan pagi, makan siang, makan sore gitu ya. Wah, kalau kita cuma kayak gitu, kehidupan Kristen kita kayak gitu, kita melecehkan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita melecehkan pengorbanan Tuhan Yesus. Karena dengan kematian Tuhan Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Harusnya itu jadi akses kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Makanya kan ada lagu yang mengatakan kan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Ku ingin selalu, bukan ku ingin nanti atau ku ingin sekali seminggu bersekutu dengan Tuhan, nggak ada. Ku ingin selalu, berarti setiap hari. Setiap hari kita harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Nggak cukup gue seminggu sekali ikut komsel, seminggu sekali ikut ibadah gitu ya, nonton live streaming, nggak cukup. Selalu, setiap hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, kita harus selalu berada di hadirat Tuhan. Kan ada lagu Om Eras juga ya, yang selalu di hadiratmu itu enak juga lagunya ya. Selalu di hadiratmu, aman dan nyaman hatiku, jiwaku. Tahu nggak lagunya teman-teman? Lagu barunya sih, lagu baru. Tapi berapa kali dinyanyiin. Itu enak juga lagunya. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naunganmu, selalu di hadiratmu, haus dan rindu hatiku, di setiap waktu, dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Selalu di hadirat-Mu Tuhan. Aman dan nyaman hatiku, jiwaku. Ya. Karena hadirat Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa kita beli. Teman-teman jangan berpikir hadirat Tuhan itu kayak nyanyi-nyanyi lagu yang melo, terus air mata kita mengalir, ya kita nangis, terus ada gemeter-gemeter gitu ya, gini-gini gitu ya. Itu bukan ya. Hadirat Tuhan itu apa sih? Hadirat itu kan tanda kehadiran. Artinya kalau dibilang selalu di hadirat-Mu, berarti apa? Kita memperhatikan hidup kita itu setiap hari. Seakan-akan ada Tuhan yang melihat kita secara langsung. Itu. Makanya dibilang aman dan nyaman hatiku. Iya, kalau lu sadar diri ada Tuhan yang melihat kita. Pertama, kita itu aman. Aman apa? Aman dari dosa. Dengan kita menyadari kita hidup di hadapan Tuhan, kita takut berbuat dosa. Lu bayangin deh, kalau misalnya lu tiap hari pergi, itu orang tua lu ikutin lu. Mama atau bokap lu gitu. Atau nggak usah deh, adik lu atau kakak lu. Tiap hari, tiap saat ikutin lu. Sampai lu mandi, mereka ngikutin lu mandi bareng. Ya. Lu bisa bayangin nggak sih? Waktu lu mungkin pacaran, lu mau pacaran yang nggak bener, gitu ya. Terus tiba-tiba ada nyokap bokap lu gitu, nyokap atau bokap lu lagi pacaran, lagi rangkulan gini, lu mau ciuman, ada bokap lu gitu, liatin gitu. Lu berani nggak kira-kira kissing pacar lu?
Gue yakin gemeter-gemeter lu. Suruh pulang dulu bokap lu, ya kan? Atau enggak lu lagi sendiri ya, internet lu lagi banyak kuotanya gitu ya. Lu berani nggak buka-buka situs-situs yang nggak bener gitu. Misalnya ternyata ada bokap lu gitu di depan. Lu nonton begitu. Berani nggak lu kira-kira? Pak, nonton dulu gitu. Lalu katakanlah misal ya, katakanlah ternyata masturbasi begitu. Berani nggak? Ini contoh ya. Gue harap nggak ada yang gitu. Atau nggak melakukan hal yang lain, dosa kesalahan yang lain, mencuri ya. Berani nggak kira-kira kalau ada bokap atau nyokap kita? Nggak berani. Apalagi ada Tuhan. Ini raja di atas segala raja, sumber kehidupan. Harusnya kita makin takut. Makanya dibilang aman dari berbuat dosa. Yang kedua, kalau kita sadar kita hidup di hadapan Tuhan, amannya kita itu apa? Kita tidak akan takut terhadap apapun, terhadap setan, kuasa gelap, santet, terhadap masalah hidup, terhadap masa depan. Kita nggak takut. Karena ada Tuhan yang sudah ada jutaan tahun, bahkan yang sudah ada dari kekal sampai kekal. Itu yang selalu memelihara setiap anak-anaknya yang hidup di bumi ini. Jadi kalau kita tahu kita ini anak Allah, kalau kita sadar kita ini dikasihi Tuhan, dan kita hidup takut akan Tuhan, berarti apa? Kita aman. Apa yang kita takuti? Kita paling kerja keras, giat, jujur, hidup kita bersih. Kita nggak ada yang kita takuti walaupun ada masalah, walaupun ketemu setan atau kuasa gelap. Tidak ada yang kita takuti. Kenapa? Karena kita tahu kita dalam perlindungan Tuhan. Itu. Makanya harus selalu ingat kita selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Kita juga harus sediakan waktu-waktu khusus untuk berdoa. Tiap hari misalnya setengah jam kalau Om Eras bilang. Tapi kalau bisa 1 jam itu lebih baik. 1 jam berdoa. Ya. Bangun pagi, buka mata tuh jangan langsung lihat gadget. Kalau mau lihat gadget sebentar oke, boleh. Tapi langsung menghadap Tuhan. Gitu. Yang pertama kali kita cari harusnya Tuhan. Dan ketika kita mau tidur, yang terakhir kali kita cari itu Tuhan. Artinya apa? Dari kita bangun sampai kita tidur, semuanya itu berbicara tentang Tuhan dalam hidup kita. Itulah hidup di dalam hadirat Tuhan. Ya. Di sini kita bisa melihat anugerah Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanannya di atas kayu salib. Itu menjadi jalan pendamaian bagi kita dan juga bagi Allah. Yang kedua adalah kasih karunia jauh lebih indah daripada kerusakan kita. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Tidak. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Seorang penulis buku rohani namanya Kyle Edelman ya, Kyle Edelman ya, itu menulis begini. Ketika kasih karunia dan belas kasih Allah berjumpa dengan rasa malu dan rasa bersalah kita, maksudnya rasa dosa kita. Kalau kita habis buat dosa kan pasti ada rasa malu harusnya. Situasinya tidak menyenangkan, tapi indah. Ya. Yesus mengetahui segala sesuatu yang kita perbuat, tapi Dia ingin memastikan kita tahu bahwa kasih karunia-Nya jauh lebih besar daripada segala dosa-dosa kita. Tuhan tahu nggak kita berbuat dosa? Sangat tahu. Walaupun kita sendiri tidak ada yang lihat, tapi Tuhan melihat. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita akan stop sampai di situ aja? Enggak. Pasti kita ada rasa bersalah, teman-teman. Nah, ketika kasih karunia Allah bertemu dengan rasa malu kita, rasa hina kita di hadapan Tuhan, ini memang situasinya nggak menyenangkan. Ya. Maksudnya nggak menyenangkan tuh nggak logis. Gimana ceritanya sih? Tuhan lu udah berbuat baik sama gua, tapi gua justru berbuat jahat sama lu, Tuhan. Lu rela mati untuk menebus dosa gua, tapi justru hidup gua masih suka melanggar perintah lu. Justru hidup gua itu suka bikin sakit hati lu, bikin sedih lu, Tuhan. Nah, ini kan sesuatu yang nggak menyenangkan. Tapi di situ letak keindahan itu. Apa? Di sini kita bisa melihat semua kejahatan kita itu dibalas sama kebaikan Tuhan.
kejahatan-kejahatan kita di hadapan Tuhan dibalas sama Dia dengan kebaikannya. Tuhan tidak peduli dengan orang-orang yang memiliki banyak dosa. Paulus itu mantan pembunuh, dia teroris. Sudah membunuh banyak orang Kristen. Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus itu sampai mengutuk dan menyumpahi. Ya, Alkitab mencatat. Bagi orang Yahudi mengutuk dan menyumpahi itu perbuatan yang tidak baik, yang memang itu udah nggak bisa lagi diampuni dosanya. Siapa lagi? Daud itu berzinah. Bukan cuma berzinah, dia ngambil istri orang, dia hamili, dia buntingin anak orang, dia bunuh Uria, ya. Dia juga bukan cuma bunuh Uria, dia juga mengambil istrinya ya secara tidak baik gitu ya. Lalu juga dia membiarkan Israel kalah. Lalu Musa itu tidak taat dengan perkataan Tuhan. Waktu Musa suruh berbicara pada gunung supaya gunung itu mengeluarkan air, Musa justru memukulnya. Ya. Abraham mengikuti kemauan Sarah, mengambil gundiknya, Hagar, sehingga lahirlah Ismail. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya itu tidak benar. Tetapi dalam ketidakbenaran mereka, dalam hidup mereka yang penuh dosa, Tuhan pilih mereka. Tuhan panggil dan Tuhan pilih mereka untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya. Tuhan panggil orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Tidak peduli seberapa besar dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang suka bermain perempuan. Mungkin di antara kita pacarannya dulu nggak benar. Mungkin di antara kita suka berbohong. Di antara kita suka berkata kasar sama orang tua kita. Suka membentak papa mama kita. Mungkin di antara kita masih suka benci, dendam, iri hati. Mungkin masih ada yang merokok. Mungkin ada yang pacaran dengan orang yang beda agama lain. Tuhan tidak peduli dengan semua itu. Yang Tuhan peduli satu. Kita bertobat. Kenapa? Karena kasih karunia-Nya itu lebih besar daripada semua dosa kita. Makanya Alkitab bisa berkata, meskipun dosamu merah seperti kain kirmisi itu kainnya buat mens ya, perempuan yang mens ya. Tetapi bisa menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba, seperti salju. Kenapa? Karena darah Kristus. Makanya kalau kita tahu ini, teman-teman, kita nggak bisa sembarangan hidup lagi. Nggak bisa kita sembarangan hidup. Terkadang dosa kita tetap tersembunyi karena kita menyangkalinya atau karena kesombongan kita membuat kita buta. Tapi seringkali kita berusaha menyembunyikan dosa kita. Karena kita tidak bisa menghadapi apa yang telah kita perbuat. Kita sembunyiin. Mungkin kita udah pelayanan, tapi kita masih menyembunyikan dosa. Ya, karena kita malu. Gila, gue udah pelayanan, tapi gue masih buat dosa ini. Gitu. Maka kita berusaha sebaik mungkin untuk tidak memikirkan kesalahan atau dosa yang telah kita perbuat. Dan kita berusaha menjauh dari Allah. Pertanyaannya, bagaimana Allah atau Dia, yaitu Allah, bisa mengampuni kita saat kita sendiri tidak mengampuni diri kita sendiri? Teman-teman ingat satu hal. Kalau Tuhan mengampuni kita, 2000 tahun yang lalu semua dosa kita sudah dipikul Dia di atas kayu salib. Tuhan mengampuni kita. Maka sekarang tidak ada alasan buat kita, teman-teman, untuk tidak mengampuni diri kita sendiri. Mengampuni itu artinya kita melupakan. Melupakan dan kita stop berbuat dosa lagi. Tuhan mengampuni kita, mengampuni. Tapi bukan berarti pengampunan Tuhan itu bisa seenaknya kita pakai dengan kita hidup dalam dosa. Oh, kasih karunia Tuhan kan lebih besar daripada dosa-dosa gua. Benar, tapi kalau lu seperti itu, lu yang salah. Kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada apapun juga. Yaitu dengan adanya kasih karunia, kita harus stop berbuat dosa. Kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan aku makhluk yang rapuh. Aku masih terikat dosa A, B, C, D, gitu ya. Tapi aku mau berubah dan aku mau bertobat. Dan Tuhan akan pimpin kita dan Tuhan akan bantu kita bertobat. Ingat, tidak ada satu dosa pun di hadapan Tuhan yang tidak bisa diampuni. Paulus mantan teroris, mantan pembunuh. Daud mantan orang yang berzina dan membunuh. Petrus itu mantan orang yang menyangkali Yesus, yang sampai mengutuk dan menyumpahi Yesus. Ya. Musa itu nabi besar tapi tidak taat sama Tuhan. Dan masih banyak lagi hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab. Ya. Bahkan dalam sepanjang sejarah gereja. Seperti contoh Agustinus yang tadi, Bapak Agustinus yang tadi, itu mantan seorang yang pemain pelacur, teman-teman. Agustinus itu tercatat dia kumpul kebo masa hidupnya.
Tapi orang-orang seperti ini, ya, Tuhan bisa ubahkan menjadi alat-alat, menjadi hamba-hamba Tuhan yang besar di hadapan Tuhan. Siapa yang nggak kenal Paulus? Siapa yang nggak kenal Petrus? Siapa yang nggak kenal Musa? Siapa yang nggak kenal Daud? Siapa yang nggak kenal Agustinus? Semua orang percaya kenal mereka. Dari orang pendosa yang hina di hadapan Tuhan, menjadi seorang yang berharga di hadapan Tuhan. Dari cacing hina di hadapan Tuhan, yang hina, cacing yang menjijikan, diubah Tuhan menjadi seperti berlian yang indah. Dari ulat yang jelek, yang tidak mau kita pegang di pohon, diubah oleh Tuhan menjadi kupu-kupu yang indah, yang rasa pengen kita pelihara. Itulah kasih karunia Tuhan. Makanya kita jangan sia-siakan, teman-teman. Sebelum Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, Alkitab berkata, mereka hidup telanjang dan tidak malu. Tapi ketika dosa masuk, mereka malu dan berusaha sebaik mungkin bersembunyi dari Allah. Terkadang ketika dosa yang kita rahasiakan terbuka, dan kita tidak bisa lagi menyembunyikannya, kita pergi bersembunyi. Kita berusaha sebaik mungkin untuk menghindari orang-orang yang kita kenal. Rasa malu menjadi teman tetap kita yang terus-menerus berbisik. Kamu tidak layak diampuni. Tapi ingat satu hal, kasih karunia memiliki sifat yang mengwujudkan, yaitu kasih karunia mencari kita. Kasih karunia mencari kita. Ketika banyak orang mungkin tahu semua dosa kita, teman-teman. Kita malu, kita hina, nggak layak di hadapan Tuhan. Ada sebuah cerita ya, ada salah satu teman aku, ketahuan dia pacaran gak bener. Dia telepon tengah malam, gue mau keluar dari pelayanan, gue nggak layak, gue udah nggak layak. Dia sambil nangis gitu kan, ya. Gue udah nggak layak, gue udah rusak anak orang gitu ya. Pacarnya nggak bener, gue udah rusak anak orang, gue mau keluar aja. Dia udah khotbah, teman-teman. Tapi gue bilang gini, lu nggak boleh keluar. Ini tanggung jawab lu dalam pelayanan. Jangan sampai hanya karena hal yang seperti itu lu keluar. Kalau sampai lu keluar, lu siap-siap diterkam sama iblis. Ya. Alhasil apa? Dia mulai jujur, dia mulai cerita tentang kelemahan-kelemahannya, dan perlahan-perlahan mulai pulih. Itulah kasih karunia di hadapan Tuhan. Malu. Kalau orang tahu tentang kesalahan kita apapun, wah kita malu banget. Pasti kita malu. Bahkan orang berkata, orang kayak gini gak layak diampuni. Gitu. Dulu gue inget banget waktu pertama ke Perdatam. Itu ada orang yang join ke Perdatam, terus mau minta transfer duit. Gue inget banget tuh. Ngasihnya transfer duit gitu ya. Aduh, dia chat gue minta transfer duit gitu kan. Cuma gue gak kasih. Terus si Deka tuh chat-chat ke semua orang yang ditanyain gitu kan. Transfer duit. Itu di mata orang-orang ya, di mata kita. Mungkin orang kayak gitu udah gak layak diampuni tuh. Buat kita orang kayak gini udah gak layak diampuni. Kalau ada hukum tertulis, hukumnya Musa, ini orang harus dirajam pakai batu gitu kan. Atau enggak, ini orang harus mengembalikan kayak seperti Zakeus. Mengembalikan 4 kali lipat orang kayak gini gitu. Tapi di mata Tuhan, orang kayak gini pasti diampuni. Justru dicari sama Tuhan. Gitu. Tapi ya ingat itu tadi, jangan mentang-mentang kasih karunia itu membebaskan kita dari dosa. Ya, kita hidup dalam dosa terus, enggak. Justru ketika kita hidup dalam dosa terus, kita menyia-nyiakan kasih karunia itu. Dan siap-siap waktu mati, lu masuk neraka. Lu akan dibuang sama Tuhan. Ya. Terakhir, yang ketiga, kasih karunia memberikan kita jaminan akan hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa sama dengan maut atau mati ya. Oleh karena dosa, manusia mati. Tetapi pemberian atau karunia Allah adalah hidup yang kekal. Anugerah pemberian Allah itu hidup kekal. Di dalam siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang, ini bukan dating ya, bukan dating, datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu sumber hidup. Jadi kalau lu mau hidup, kalau kita mau hidup, datang sama Yesus. Datang sama Yesus. Gitu. Jangan terpisah dengan sumber hidup kita. Jangan pernah terpisah dengan sumber hidup kita.
Karena kalau kita terpisah dengan sumber hidup kita, kita mati. Di hadapan Tuhan kita pasti mati. Putus hubungan dengan Tuhan, kita pasti mati. Gitu. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus, kasih karunia itu memberikan jaminan akan hidup kekal. Tuhan Yesus mati, bangkit, itu menjadi jaminan bahwa satu hari akan ada kebangkitan. Dan bahwa satu hari kita akan masuk ke rumah Bapa di sorga. Gitu. Jadi ada jaminan. Kalau orang agama lain ditanya ya, lu nanti mati masuk mana? Ya, kalau bahasa kita pasti akan bilang, puji Tuhan, kita nanti surga, gitu kan. Puji Tuhan, surga. Kenapa? Karena udah berbuat baik, gitu. Tapi Kristen nggak bisa gitu. Harusnya orang Kristen waktu tanya, lu nanti mati masuk mana? Harusnya kita bisa tahu, kita bisa yakin bilang, pasti surga. Tapi bukan cuma bilang pasti surga ya. Dari perilaku kita juga harus kelihatan lu. Jangan lu bilang, gue pasti masuk surga matinya. Tapi perilaku lu masih aja biadab gitu kan. Perilaku lu masih aja ngutang nggak dibayar. Perilaku lu masih aja nyontek. Perilaku lu masih aja bohong gitu. Masih aja nipu. Masih aja bohong gitu ya. Itu udah pasti lu nggak masuk surga kayak gitu. Lu cuma pasti-pasti doang. Pasti itu adalah sebuah kepastian. Kepastian maksudnya apa? Sebuah kepastian itu artinya lu mengalami sendiri. Dan dari sekarang, lu merasakan hidup itu. Hidup kekal itu bukan hanya bicara panjangnya lu hidup, bukan. Tapi dalamnya, intinya lu hidup itu apa? Hidup yang seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau lu mau hidup kekal, belajar lu dari sekarang. Hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Apanya? Sifat karakternya. Attitude-nya. Bagaimana Yesus mengasihi, kita harus mengasihi. Bagaimana ketika Yesus dijahati tidak membalas, kita harus mencontoh sikapnya yang seperti itu. Nah, kalau lu contoh semua hidupnya Yesus dalam Injil, ya dalam arti sifat dan karakternya, udah waktu lu tanya, lu mati masuk mana? Lu pede jawab, gue surga. Gitu. Tapi kalau enggak, ya lu jangan coba-coba jawab, lu pasti masuk surga. Lu pasti masuk neraka. Gitu. Terakhir, aku tutup dengan pernyataan seorang pendeta, seorang teolog ya dari luar negeri, namanya James Montgomery Boyce. Dia berkata begini, kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa kematian bukanlah akhir hidup ini. Faktanya, kematian telah dikalahkan bagi semua orang yang melalui iman disatukan dengan Dia. Orang-orang percaya di dalam Kristus disatukan dengan Kristus melalui iman dengan cara yang sedemikian rupa. Sehingga jika Yesus bangkit dari antara orang mati, orang percaya itu pasti dibangkitkan juga. Kita disatukan dengan Dia dalam kematian, kita juga akan disatukan dengan Dia dalam kebangkitan. Ya. Jadi kebangkitan Tuhan itu menjadi jaminan bahwa satu hari akan ada kebangkitan manusia. Makanya teman-teman kalau kita tahu hal ini, harusnya kita tidak takut sama yang namanya kematian. Kenapa? Alkitab berkata mati itu adalah tidur. Mati itu seperti orang yang tidur. Yang mana satu hari kita akan dibangunkan Tuhan. Dengan kondisi tubuh. Tubuh yang baru bukan tubuh yang ini teman-teman. Memang ini kita nggak pernah tahu ya kapan waktunya ya. Tapi ini pengharapan orang Kristen. Dari zaman dulu sampai hari ini. Ini penghiburan kita. Waktu kita kehilangan orang yang kita sayang, mungkin orang tua, saudara, teman, sahabat, kita lihat mereka ada di peti mati, itu rasanya sakitnya mendalam. Tapi untungnya ada doktrin ini. Yaitu apa? Bahwa kebangkitan Yesus itu menjadi tanda bahwa satu hari manusia akan bangkit. So, kematiannya merupakan anugerah bagi kita untuk kita hidup dalam karya keselamatannya. Dan kebangkitan Tuhan itu menjadi jaminan bagi kita bahwa satu hari akan ada kebangkitan. Oleh karena itu dari sekarang kita hidup berjaga-jaga. Dari sekarang kita hidup belajar takut akan Tuhan. Kenapa? Karena suatu hari nanti ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang dari Tuhan, kita masuk ke rumah Bapa di sorga. Dan baru di langit yang baru dan bumi yang baru nanti, di sanalah kita belajar hidup dalam pemerintahan Tuhan. Di sana kita hidup dalam damai, dalam kekudusan. Ya. Jadi hari ini kita belajar di sini mengenai anugerah Tuhan, bahwa kasih karunia itu memperdamaikan kita dengan Allah. Kasih karunia itu jauh lebih besar daripada kebobrokan hidup kita. Dan bahwa kasih karunia itu
memberikan kepada kita jaminan akan hidup yang kekal. Ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Apakah ada pertanyaan atau ada yang mau sharing? Oke, teman-teman. Dari kalian ada yang mau share atau ada yang mau sharing berbagi? atau yang mau berbagi? Pengen nanya paling dan ke Ya, silakan. Amang Pendeta Davin. Apa? Kalau di gereja Batak kan Amang Pendeta, Amang Pandita Nami. Ini Davin nih. Tadi kan apa namanya, Bang Davin singgung-singgung tentang apa namanya itu, ketika Allah mengampuni, maka kita pun seharusnya bisa mengampuni diri sendiri gitu ya. Mungkin mengampuni diri sendiri mudah, tapi justru sepertinya yang lebih susah itu mengampuni orang lain sepertinya Bang Davin nih. Apalagi tadi kalau saya terpikiran tuh Bang Davin cerita ada teman yang sampai pengen keluar dari pelayanan gitu ya, gara-gara dia merasa berdosa, ya Tuhan memang ampuni gitu. Dan dirinya mungkin bisa aja dengan lebih mudah mengampuni, tapi mungkin komunitas gerejanya lebih susah lagi gitu mengampuni orang tersebut gitu, apalagi kalau kesalahannya atau dosanya itu udah terkait dengan pelayanan juga gitu kan. Apa jangan-jangan saya jadi kepikiran, oke, Tuhan mengampuni, saya pun sudah mengampuni diri saya sendiri. Seandainya itu ya, seandainya berbuat kesalahan di dalam pelayanan itu ya, mulai dari nol lagi, tapi di gereja lain kayaknya bakal banyak yang kayak gitu jadinya ya, Bang Davin. Merasa komunitasnya tidak mengampuni, akhirnya dia berpikir, ya aku sudah diampuni, tapi karena komunitasku tidak mengampuni, akhirnya aku pelayanannya di gereja lain aja, pindah akhirnya begitu. Nah, gimana sih Bang Davin kita supaya bisa lebih mudah mengampuni gitu, seperti Tuhan juga mengampuni? Oke. Pertama harus ingat dulu prinsipnya. Kita udah diampuni dulu. Kan prinsipnya gini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami seperti. Berarti kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, doa itu berubah. Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami. Oke, seperti kami nggak mengampuni nih. Berarti kalau kita nggak mengampuni, Tuhan nggak akan mengampuni kita. Prinsipnya di situ. Dan kalau kita udah diterima sama Tuhan, ingat, walaupun orang nolak kita, terserah. Ya, terserah. Karena Tuhan menerima kita, ya siapa lu? Lu manusia biasa. Lu boleh tolak gua, tapi Tuhan nggak tolak gua. Intinya gua mau berubah gitu. Nah, dalam komunitas gereja memang itu yang sebenarnya teman-teman ini penting ya. Yang namanya gereja itu bukan tempat orang yang udah kudus semua. Gereja itu rumah sakit. Gereja itu rumah sakit. Yang mana di dalamnya itu banyak pasien-pasien yang sedang sakit yang harus disembuhkan. Termasuk pendeta itu juga sakit. Cuma bedanya dia dipercayakan mengajar. Pendeta itu kan kayak susternya ya. Dokternya Tuhan. Nah, di sini gereja harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang. Contoh ya. Ini kan misalnya ya, misal. Kan banyak gereja biasa menganggap tabu kayak misalnya kasus contoh tuh dua hal. Pertama, narkoba, kedua seks. Ya, misalnya ada teman di komunitas yang jatuh di dalam dua hal ini antara narkoba atau enggak seks gitu ya. Itu kan gereja anggap tabu. Iya kan? Kalau salah satu di sinode yang besar gitu ya. Itu dulu gue tak pernah tahu ya ada aturan di sinode yang besar. Misalnya pendeta ketahuan berzinah gitu ya. Wah, itu didisiplin. Dia kayak dipanggil, didudukin di depan banyak umum. Nah, ini menurut gue cara yang nggak tepat. Kenapa? Itu merusak, itu menjatuhkan mental itu orang. Emang ada orang yang mau terlahir dengan jadi orang yang nanti gue pas jadi pelayan Tuhan, gue mau main cewek atau gue mau main cowok gitu ya. Atau enggak nanti pas gue jadi pelayan Tuhan, gue pakai narkoba, gue ngerokok, gue misalnya pembohong atau kleptok gitu ya, suka ngambil. Memang ada orang yang cipta-cipta begitu? Nggak ada. Nggak ada. Makanya kalau nggak ada ya udah, kita harus bisa mengampuni.
Makanya kalau misalnya di aku ya, ada orang misalnya ada orang yang cerita ke aku gitu ya. Misalnya dia tim pelayanan atau orang deket gitu ya. Kalau gue sih gue nggak akan cerita ke orang lain, cukup gue aja. Bahkan event itu dosa yang moral atau dosa yang dianggap orang tuh parah gitu ya. Terus apa yang gue lakuin? Misalnya ada yang kayak gitu ya. Tergantung dulu sifatnya orang ini gimana. Dia mau berubah nggak? Ada komitmen nggak? Mau dimentorin nggak? Kalau dia mau ya udah tetap aja pegang pelayanan. Itu jadi pagarnya. Tapi kalau emang orang yang udah bebal nggak bisa dibilangin ya udah orang kayak gini memang harus disiplin, nggak bisa. Kalau nggak dia akan menghambat pelayanan. Tapi intinya ada penerimaan. Disiplin itu bukan berarti kita buang, enggak. Tetap ada follow up. Gitu. Dan namanya diterima, ya jangan sampai diomongin lagi kesalahannya. Karena Tuhan aja tuh berurusan sama kita tuh yang hari ini, bukan yang kemarin. Kalau kita udah berdamai sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, Tuhan gak ingat masalah kita. Jadi dari sekarang kita mulai dari nol, memperbaiki hidup kita. Terus apakah harus pindah gereja? Gak harus. Disitulah gereja harus bisa berlapang dada menerima orang seperti itu. Dan di situ juga orang itu harus bersedia juga berbesar hati menahan rasa malunya dari apa yang dia tabur di dalam gereja itu. Semua ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Ya, gitu bro. Kalau dari aku ya. Gitu. Siap. Nah, jadi kalau saya simpulin ke pengorbanan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu seharusnya memang bikin kita berpikir semua orang itu layak dapat kesempatan kedua gitu ya. Pendeta ya. Siap, thank you so much. Dan kan kesempatan kedua, kita udah berapa kali sih minta kesempatan sama Tuhan kan? Betul. Gitu. Intinya kalau dalam komunitas ya harus saling membangun, nggak boleh jelekin, harus support. Ada yang jatuh support. Gitu. Oke teman-teman, ada yang lain? Cuman aku setuju sih dengan Davin ya. Mungkin kesadaran teman-teman, ya minimal di sini ya, kesadaran bahwa gereja itu ya rumah sakit gitu. Itu harusnya dari awal sih ya. Dari awal deal nih kita join jadi Kristen atau join gereja. Dari sekolah minggu mungkin. Ini tuh rumah sakit gitu. Bukan tempat orang-orang suci gitu. Nah itu yang membuat efek ini sih, efek di akhir kita di pemuda atau dewasa itu banyak banget yang sakit hati atau banyak yang konflik di gereja karena dari awal tuh tidak ditanemin kalau ini ya kita belajar bareng, ini tuh rumah sakit tempatnya orang-orang untuk belajar gitu sih. Betul ini rumah sakit, itu yang harus ditekenin. Teman-teman ada yang mau menambahkan, bertanya? Ayo. Tapi gue setuju sih dengan statement Davin ya kalau iblis tuh udah siap nerekam kita sih. Mungkin kalau suatu saat atau suatu waktu momen kita nyerah gitu, atau momen kita capek gitu, kita nyerah itu kayaknya ya nggak tahu ya, aku pengalamanku ngelihat teman-temanku ini walaupun ini agak sedikit menghakimi ya, tapi kayak ngeliat kayak itu dadinya rajin gitu, dia bisa beloknya belok banget gitu, atau mungkin ya dulunya setia gitu, ya sekarang ya udah nggak terlihat gitu, walaupun nggak tahu ya di sana gimana ya, cuman dari situ ya aku ngerasa memang ini kalau iblis tuh di luar sana benar-benar siap nerekam gitu, lo loss atau lo nyerah dikit udah ya iman yang kita bangun, ini sih lebay, iman yang kita bangun dari sekolah minggu, dari remaja, dari pemuda itu bisa benar-benar hilang karena emang bisa dilihat di iblis itu udah siap nerekam sih. Iya, benar. Nah itu makanya pentingnya berjaga-jaga di situ. Karena iblis kan udah ada ribuan jutaan tahun kan sebelum kita ada nih. Jadi dia udah tahu strategi-strategi yang mana. Cara menjatuhkan Petrus saja dia tahu kan. Cara menjatuhkan Yudas saja dia tahu. Jadi apalagi menjatuhkan kita, itu pasti hal gampang. Tapi ya itu,
Kita harus berlindung sama Tuhan. Ada satu quote yang menarik ya teman-teman ya. Bentar ya. Satu quote yang menarik yang aku suka. Quote itu bilang begini. Semua raksasa Tuhan adalah orang-orang lemah yang bertumpu padanya. All of God's giants had been weak men resting on him. Ya. Ini dari quote dari orang luar negeri ya. Dosen di luar negeri ya. Salah satu dosen teologi. Semua raksasa Tuhan, orang-orang besarnya Tuhan, para rasul, para bapak gereja, para hamba Tuhan, itu adalah orang-orang lemah yang bertumpu padanya. Artinya apa? Kita tuh manusia lemah, manusia rapuh. Jadi jangan heran misalnya, wah ada pendeta jatuh gitu ya. Waduh ini pendeta terkenal kok bisa jatuh dalam dosa begitu. Kita kecewa. Enggak, mereka tuh orang lemah, mereka manusia, darah dan daging. Dan ini penting juga buat kita nih, kita yang pelayanan. Teman-teman kita yang pelayanan, jangan pernah berpikir kita itu udah kayak dewa gitu ya. Kita udah nggak napak bumi gitu. Sampai akhirnya kita jaim, itu salah besar. Ingat lu manusia, lu bukan dewa gitu ya. Jadi bertingkah lakulah seperti manusia. Bukan bertingkah laku seperti dewa yang terkesan kayak kelihatan suci. Suci itu bukan dari kelihatannya, bukan dari yang dibuat-buat gitu ya. Sampai lu nggak mau bercanda, lu nggak mau jalan-jalan, bukan. Suci itu dari apa sih? Semua tindakan kita, sikap perilaku kita sebagai manusia, itu yang tidak menyakiti hati Tuhan. Gitu. Ingat, kita manusia. Nah, makanya gue mikir ya, kadang ya, kenapa kok bisa ada hamba-hamba Tuhan yang bisa jatuh ya? Waktu gue lihat-lihat, rata-rata yang jatuh itu orang-orang ya itu, kebanyakan ya nggak semua, tapi kebanyakan ya itu, yang udah menganggap dirinya kayak dewa, yang udah susah disentuh sama manusia, gitu ya. Sampai ada orang kan bilang dia ini orang yang kudus, gitu ya. Dan kelihatan dari cara dia ngomongnya jaim gitu ya. Padahal enggak, kita manusia teman-teman. Kita tuh sama kayak jemaat. Jangan lu pikir kita tuh lebih tinggi derajatnya dari jemaat. Enggak. Kita sama makhluk yang rapuh. Makanya apa? Manusia yang rapuh, kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang lemah, kita bertumpu pada Tuhan, berpegang pada kaki Tuhan. Itu. Ya. Itu pelajaran juga buat kita. Makanya jangan jaim-jaim juga jadi pendeta. Karena yang kita jaga bukan image kita, tapi image-nya Tuhan kan. Gitu. Oke, iya benar banget sih. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau berbagi pengalamannya. Karena mungkin hampir semua di sini pelayan nih di gereja nih. Ada? Adakah? Saya tidak tembak sih. Ada nggak kira-kira? Ada nggak yang mau nanya? Mungkin ada yang mau cerita atau yang mau nanggepin? Clara? Aku banget ya? Enggak sih. Aku mau ini deh, mau sharing. Sebenarnya ini apa ya, perasaan ini sih, lebih gimana ya, tadi kan gara-gara Kak Anes bilang memaafkan gitu ya, aku sempat merasa ini sih, sempat merasa down gitu karena selama pelayanan tuh ngerasa kok belum bisa, apa sih istilahnya, kayak belum ngerasa ada buahnya gitu loh, Bang Davin. Kayak apa sih, udah lama pelayanan tapi aku ngerasanya kok stuck aja gitu. Terus ngelihat teman-teman yang lain juga aku nggak menghakimi segala macam, cuman ngerasa aja gitu kayak kok lama-lama kok gue ngerasa sendiri gitu sih, kayak nggak ada support dari justru apa, anak-anak yang gue layanin juga kayaknya kok nggak maksudnya ya bertumbuh, cuman apa ya, nggak pokoknya istilahnya kayak harapanku seperti ini, tapi kayak mereka maksudnya ya yang kulayani aku merasa kok nggak seperti yang kuharapkan gitu. Jadi kadang suka merasa, kok gue gini sih gitu. Jadi lebih ke apa sih, ke diri sendiri gitu loh Bang Davin. Nah itu gimana cara kita sebagai pelayan Tuhan tuh apa ya, untuk melayani tuh benar untuk Tuhan gitu.
dan nggak harus apa gimana sih? Nggak harus merasa jadi merasa gimana kalau kita belum melihat buahnya gitu loh, Bang Davin. Ngerti kan? Maksudnya gitulah gitu. Aku lagi ngerasain kayak gitu sih akhir-akhir ini. Kalau melihat buah itu ya teman-teman ya, yang namanya melayani itu kan by proses ya. Dan ukuran buahnya itu apa dulu? Apakah jumlah jemaatnya atau kehidupan anaknya? Itu yang perlu kita tahu. Dan yang bisa mengukur kita berbuah atau enggak itu kan Tuhan. Dan biasanya orang lain mungkin yang bisa lihat ya, yang bisa mematokkan menurut prinsip dia ya berbuahnya seperti apa. Begitu. Tapi yang jadi tolak ukur itu Tuhan. Tuhan yang akan menilai kita udah berbuah atau belum. Nah, tapi capek kayak pelayanan kayak merasa sendiri gitu ya, kayak mungkin nggak tahu ya, mungkin kasusnya Clara nggak didukung kali ya, biasanya kan gitu kan, timnya nggak ngedukung atau mungkin ya terus jemaatnya juga pasif gitu ya, tapi yang tetap yang Tuhan mau ya tetap melayani. Pelayanan itu kan bukan cuma kita cari hidup ya, bukan cari hidup tapi memberi hidup, dan yang namanya melayani itu harus siap dilukai. Melayani itu harus siap dilukai. Melayani itu harus siap capek. Namanya aja melayani, pelayan hamba kan, hamba. Yang kalau kita ke restoran tuh ada yang pelayan-pelayannya gitu ya kayak gitu, siap capek, siap sakit hati. Jadi kalau orang bilang gue mau melayani supaya dapat yang enak-enak, salah tempat dia jangan di sini gitu. Jangan pelayanan, karena pelayanan itu serba yang nggak enak, korban perasaan, korban waktu, korban uang. Lalu gimana dengan buahnya? Sabar. Tetap kita tunaikan, kerjakan tugas apa yang dari Tuhan. Kerjakan sebaik mungkin. Tuhan aja waktu Petrus nggak tobat-tobat aja, bukan nggak tobat ya, waktu Petrus nyangkal Yesus 3 kali aja, Tuhan datang waktu Tuhan bangkit, Tuhan datang ke danau, Tuhan nggak marahin Petrus kan, kurang ajar lu ya, lu nyangkal gua lu, hari ini gue turunin petir ya nyamber lu ya, 3 kali lu udah nyangkal ngutuk lagi lu. Enggak kan? Tuhan nggak kayak gitu kan? Atau nggak Tuhan nggak suruh kan, malaikat gebukin si Petrus gitu. Nggak ada. Tuhan cuma nanya apa? Petrus, kamu mengasihi aku 3 kali. Ya udah, kamu ikut aku lagi ya. Kalau kamu mengasihi aku, udah, gitu. Artinya apa? Yesus itu sabar. Dalam melayani itu Yesus itu pribadi yang paling sabar, dan kita harus mencontoh kesabaran Yesus. Ya, anggap aja Clara, kalau gue selalu bilang ke teman-teman pelayanan aku, ya, apa yang kamu alami itu hanya bagian terkecil dari apa yang nanti akan kamu alami di depan. Gitu. Ini hanya bagian kecil yang one day nanti kamu akan mengalami hal yang lebih besar lagi. Gitu aja sih dari kakak. Oke, thank you. Thank you. Mantap. Jawabannya. Thank you. Mungkin selain itu, mungkin Clara melihatnya kan fokus ke buah-buah di orang lain ya, kan itu susah ya. Kayaknya lebih mudah juga kalau Clara juga lihat buah-buah di dalam diri Clara sebagai pelayan sendiri gitu. Pasti adalah kayak makin sabar atau mungkin makin luas. Sabar udah pasti sih. Apa? Sabar udah pasti sih. Makin sabar. Karakter-karakter yang bagus gitu kan, maksudnya pasti adalah kita kan latihan gitu kan, berhubungan dengan orang lain segala macam, itu kan juga bisa kita katakan sebagai buah gitu kan ya. Jadi ya, tetap setia pada pelayanan pasti juga akan bagus lah, ada hasil bagus ke kita sendiri gitu menurut aku ya. Kak Anes, thank you. Mantap. Kita next bakal bahas pelayanan mungkin ya, karena emang hampir semua juga pelayanan. Topik yang bagus sih. Oke, terima kasih. Teman-teman ada 5 menit, ada yang mau menambahkan? Tidak dipaksa. Sepertinya sudah. Mungkin dari Davin ada yang kurang, ada yang mau ditambah atau mau sudah? Oke, apa yang mau ditambahin lagi ya? Mungkin tetap semangat aja. Semangat. Ya. Kalau kita memperingati hari kematian,
kebangkitan Tuhan, itu hanya seperti hari memperingati, tapi bukan hanya kita rayakan biasa, ingat makna terdalamnya apa. Itu kasih karunia-Nya itu memulihkan kita, dan kita harus hidup dalam karya keselamatan Tuhan. Gak bisa sembarangan hidup. Hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Apa yang kita lakukan, makan, minum, itu milik Tuhan. Itu prinsip yang harus kita lakuin, teman-teman. Ya, bukan gue yang ngomong, itu Alkitab yang ngomong. Gitu. Itu aja. Selamat berjuang. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada satu pujian penutup dari Kak Anis. Silakan. Habis ini langsung Kak Davin tutup doa ya, Vin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He gave us Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He gave us Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given us Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala berkat dan kebaikan-Mu semata. Terlebih kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Pengorbanan putra tunggal-Mu Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Terima kasih sudah menebus dosa kami. Dan kami mohon satu hal Tuhan, ajar kami untuk kami dapat hidup bagi Tuhan senantiasa. Agar kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu.
Kami serahkan tubuh jiwa roh kami, hidup dan mati kami dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila sebentar lagi kami mau berpisah satu sama lain, mau istirahat, kami menyerahkan seluruh hidup dan orang-orang yang kami sayangi dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Amin. Sebelum itu kita foto dulu teman-teman. Bentar. Remove spotlight. Oke, teman-teman, kita boleh buka kamera. Terima kasih telah join. Wow. Wis Kevin. Gaby, Tere, mau buka kamera? Mau buka kamera, teman-teman. Besok menyambut Paskah. Dan for your info, ini udah 25% dari 1 tahun ini. Jadi udah 1/4 kita melewati tahun ini. Mungkin kalau kalian gak sadar. Sudah tanpa terasa. Tere mau foto? Nggak bisa on cam, oke. Weh, Kevin, nyalain, oke. Oke, kita foto. Gue hitung 1 sampai 3, bentar. Ini gimana? 3, 2, 1, cekrek. Oke, sebentar, saya paste dulu. Paste ke siapa ya? Ya, orang. 3 sekali lagi. 3, 2, 1, cekrek. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat Paskah. Selamat. Terima kasih Davin. Terima kasih teman-teman. Thank you. Thank you so much. Selamat Paskah. God bless you. Selamat Paskah. Selamat Dadah. Paskah semua. Bye-bye. Tidurnya. Bye, Clara, Daniel, Terima kasih, Kevin, Tere. Terima kasih, Tere, Kevin. Nice, thank you. Thank you, Dan. Yo.